Drone kamikaze bertenaga roket Rusia kini menyasar ibu kota Ukraina, Kiev. Drone itu juga menargetkan sejumlah titik strategis termasuk tempat pelatihan militer Ukraina. Di tengah serangan mematikan Rusia yang terus menggempur Ukraina, taktik baru pun mulai diterapkan untuk menyelamatkan nyawa para prajurit. Ya, menghadapi ancaman dari langit yang semakin canggih dan tak terduga, Panglima tertinggi Ukraina mengambil sejumlah langkah. Langkah apa yang diterapkan untuk meningkatkan perlindungan bagi pasukan Ukraina dari serangan udara, terutama dari drone kamikaze? Simak selengkapnya dalam video berikut. Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Ukraina, Kiev, menggunakan drone kamikaze bertenaga roket jenis Shahid. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan Rusia meluncurkan lebih dari 300 drone dan 8 rudal dalam serangan udara tersebut yang menyasar infrastruktur sipil dan kota-kota besar lainnya. Serangan itu terjadi pada malam hari 31 Juli 2025 dan menyebabkan sedikitnya 14 orang tewas serta 135 lainnya terluka termasuk anak-anak. Drone Shahid buatan Iran yang dimodifikasi Rusia dikenal juga dengan nama Geran 2. Drone itu kini dipersenjatai dengan roket dan hulu ledak yang lebih besar. Drone itu juga dirancang untuk menempuh jarak jauh dan sulit terdeteksi, terutama karena sering dicat hitam agar tak terlihat di malam hari. Drone Geran 2 versi terbaru itu pun mampu terbang lebih cepat, membawa bahan peledak lebih banyak dan melaju hingga 520 km per jam. Militer Ukraina mengatakan drone itu juga bisa terbang di ketinggian lebih dari 9.000 meter selama 2 jam non-stop. Para ahli menilai peningkatan kemampuan drone Rusia terjadi lebih cepat dibanding peningkatan sistem pertahanan udara Ukraina. Menurut intelijen Ukraina, Rusia berencana memproduksi sekitar 4.000 unit drone Geran 2 versi terbaru sebelum akhir 2025. Bahkan, versi lebih besar yang disebut Geran 3 kini dalam tahap pengembangan dan dijadwalkan mulai diproduksi massal pada 2026. Hal itu membuat pasukan Ukraina semakin kewalahan, terutama saat serangan dilancarkan secara bersamaan dalam jumlah besar. Iya, serangan drone yang makin canggih menambah tekanan terhadap sistem pertahanan Ukraina sekaligus meningkatkan permintaan bantuan militer dan teknologi dari mitra internasional. Sementara itu, Ukraina terus mengembangkan drone pencegat sebagai upaya melawan ancaman Rusia tersebut. 10 model sedang diuji coba, namun efektivitasnya terhadap drone bertenaga roket masih belum diketahui. Menyusul serangan mematikan Rusia yang menyasar fasilitas pelatihan, Ukraina pun berencana memindahkan pelatihan militernya ke bawah tanah. Panglima tertinggi Ukraina Oleksandr Syrskyi mengatakan langkah itu diambil untuk melindungi para prajurit dari ancaman rudal dan drone Rusia. Keputusan itu muncul setelah sebuah rudal Rusia menghantam fasilitas pelatihan Angkatan Darat Ukraina pada 29 Juli 2025. Serangan itu menewaskan 3 orang dan melukai 18 lainnya. Militer Ukraina telah membentuk komisi khusus untuk menyelidiki apakah ada kelalaian dalam insiden tersebut. Sementara itu, ini bukan pertama kalinya fasilitas pelatihan Ukraina diserang. Pada 1 Maret 2025, rudal Iskander M menghantam lokasi latihan di Oblast Dnipropetrovsk hingga menewaskan dan melukai sejumlah tentara Ukraina yang tidak disebutkan jumlahnya. Drone pengintai Rusia diduga membantu mengidentifikasi para tentara yang sedang berkumpul sebelum serangan dilancarkan. Akibat insiden itu, 2 komandan diskors dan penyelidikan pidana pun dibuka oleh Biro Investigasi Negara Ukraina.
Sirski menegaskan, peningkatan kualitas pelatihan dan keselamatan prajurit kini menjadi prioritas utama. Durasi pelatihan dasar akan diperpanjang dari 49 hari menjadi 51 hari dengan penambahan materi seperti peperangan drone, pertahanan parit, dan teknik rekayasa. Militer Ukraina juga berencana memperluas pelatihan bawah tanah dan mendirikan sekolah instruktur baru dengan dukungan dari organisasi Amal Comeback Elif. Sirski menekankan semakin terlatih tentara Ukraina, maka semakin aman mereka, begitu pula dengan Ukraina. Ya, langkah Ukraina memindahkan pelatihan militer ke bawah tanah untuk mengantisipasi serangan drone dan rudal yang dapat menyerang kapan saja dan di mana saja. Di tengah tekanan serangan Rusia yang terus meningkat, perlindungan terhadap prajurit Ukraina menjadi prioritas. Dan pelatihan bawah tanah kini menjadi salah satu jawabannya. Ikuti terus berita seputar perang Rusia-Ukraina dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.